Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,35%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,36% dan penurunan volume sebesar 26,36%. Jadi kita bisa di sini ya, Bitcoin kemarin bisa dimasukkan ke pump ya. Pump sampai nembus 28.000. Sekarang mulai retest ke struktur 28.500-an. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya seperti yang kita tahu, kemarin ada berita hoax ya, berita hoax bahwa Bitcoin ETF dari BlackRock sudah di-approve. Ternyata belum. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Tetapi kita bisa di sini, walaupun beritanya ternyata hoax ya, belum diterima atau lebih tepatnya belum di-approve oleh SEC, kita bisa lihat harga Bitcoin tetap berhasil bertahan di atas di 28.000, bahkan retest ke 28.500-an. Untuk untuk Ethereum terjadi koreksi ya, berbeda dengan Bitcoin rally pump udah gitu dia bertahan di atas. Tapi Ethereum sedikit terkoreksi sebesar 1,81%, sedikit drop ke bawah. Lalu untuk BNB terjadi koreksi juga sebesar 1,29%, XRP sekitar nyaris 1% dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar dan kita bisa di sini ya, untuk hari ini tanggal berapa nih berarti hari ini ya? Tanggal 18 Oktober hari Rabu. Kita coba cek ada yang penting atau enggak dari US, dan dari US akan keluar satu crude oil inventories dan juga building permits ya. Nah, untuk building permits ini sendiri harapan kita adalah supaya dia itu bisa lebih rendah daripada ekspektasi. Karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Ya, jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 1,455. Oke, selanjutnya untuk crude oil inventory seperti biasa harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Karena seperti biasa ya, oil naik itu biasanya akan membuat indeks dolar melemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Ada dua data penting akan keluar nanti jam setengah 8 malam dan setengah 10 malam. Selanjutnya untuk besok ya, besok tanggal 19 Oktober hari Kamis, kita bisa di sini dari US akan keluar initial jobless claim ya, ini penting, dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index. Dan lebih malamnya lagi akan ada existing home sales, dan jam 11 malamnya akan ada speech dari Jerome Powell. Jadi besok akan ekstra penting nih karena ada bisa dibilang ada 3 data penting dan 1 speech dari Jerome Powell. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai BlackRock nih kemarin ya. Jadi seperti yang kita tahu, Bitcoin itu kemarin tiba-tiba bukan jebol ya, lebih tepatnya ngepump ya. Ngepump sampai ke 30.000. Nah, itu disebabkan karena news dari Bitcoin Spot ETF yang dibilang sudah di-approve ya. Ternyata approval ini fake news ya, jadi nggak beneran di-approve. Jadi si Larry Fink ini atau CEO dari BlackRock sudah ngomong ya bahwa enggak, ini false report, belum terjadi ya, application-nya sedang direview oleh SEC tetapi masih belum di-approve. Dan ini membuat Bitcoin pump sebesar 10% ya, walaupun akhirnya weak sih ya. Nah, tetapi good news-nya apa? Walaupun weak ke 30.000, tetapi ini membuat struktur jadi berubah nih. Sekarang 28.000 mulai sudah bisa ditaklukkan, bahkan mulai retest ke 28.500. Nah, ini kita bisa lihat menurut Larry Fink, ini adalah suatu example atau contoh dari pent up interest di kripto. Jadi sebenarnya banyak orang yang tertarik di kripto, tetapi menunggu supaya uncertainty ini lewat ya. Seperti yang kita tahu, SEC ini tahun ini sedang menghajar kripto luar biasa. Dia berusaha untuk nyari masalah dengan semua kripto gitu ya. Satu-satunya kripto yang mungkin dia sedikit takut adalah BTC. Dia nggak berani ngomong apa-apalah gitu. Dia cuma berani menunda ETF. Nah, dengan kita bisa lihat di sini ya, dengan berita yang sebenarnya ternyata false saja bisa membuat BTC rally, pump, dan bertahan di struktur baru. Gitu. Jadi lagi-lagi ini adalah suatu pertanda bahwa sebenarnya banyak orang yang tertarik dengan kripto, tapi sedikit takut dengan urusan regulasinya seperti apa. Ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya, data dari Twitter, ini bukan analisa ya. Nah, jadi Bang, gimana, kapan sih sebenarnya akan di-approve? Nah, jadi kita bisa di sini ya. Teorinya gue sudah bahas dari kemarin-kemarin, cukup banyak analis-analis juga yang menyatakan bahwa kemungkinan besar Bitcoin ETF ini akan di-approve
secara bersamaan begitu. Makanya kemarin bikin kaget kan, loh udah approve duluan, ternyata enggak, fake news ya, ini apa namanya nggak terjadi. Nah, jadi kemungkinannya kapan? Kalau kita lihat di sini final deadline dari rata-rata ya, nggak semua tapi rata-rata dari orang yang mengajukan ya, atau lebih tepatnya manajer-manajer investasi yang mengajukan ETF Bitcoin itu kurang lebih di tanggal 3 atau 4 ya, 3 sampai 5 lah, 3 sampai 5 tahun 2024 ya, bulan 3 sampai 5. Jadi kemungkinan besar ini akan di-approve ya antara itu, antara bulan 3 sampai 5 dari tahun depan. Begitu. Nah, ini kebayang gak sih semua di-approve bersamaan? Ini menurut gue bisa menjadi suatu movement yang luar biasa besar. Movement yang super duper bisa bikin cryptocurrency market ngepump in general gitu ya. Jadi kalau menurut gua pribadi ya kita siap-siap di sini ya. Tanggal 3 bukan tanggal 3 tapi bulan 3 sampai bulan 5 dari tahun depan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bukan analisa ya, data dari Twitter. Selanjutnya kita akan masuk ke news. Bukan ke news, tapi ke TA ya. Untuk TA kita bisa lihat di sini Bitcoin berhasil bertahan di atas 28.000, bahkan kemarin sudah retest 2 kali di 28.587. Buat lo yang sudah tahu setup untuk posisi futures kita, sudah punya posisi short ya, nyaris kena target TP kemarin. Nah, sekarang PR-nya apa? PR dari Bitcoin sih gue nggak mau muluk-muluk dulu ya. PR gue adalah berharap dia bisa bertahan tetap di atas dari 28.000. Kalau itu bisa terjadi sampai minggu depan, atau lebih tepatnya sampai Senin lah ya, Senin minggu depan. Nah, itu artinya apa? Bitcoin secara struktur weekly-nya mulai bagus lagi. Karena secara daily oke lah bagus nih. Dia membuat higher high ya, berarti kita bisa lihat di sini dari September 2000 ya, September pertengahan ya. Dia membuat higher high, higher low, higher high, sedikit stuck di sini sideways, membuat suatu higher low lagi dan higher high lagi. Jadi secara struktur it's still doing good secara daily. Tetapi seperti yang gue sudah bahas dari kemarin-kemarin, yang sedikit menyebalkannya adalah saat drop di sini membuat Bitcoin weekly close di bawah dari bull support band. Nah, bull support band ini secara historically speaking ya. Kita ngomong secara historically, jangan ngomong ini pasti naik atau turun, enggak ya. Historically speaking, kalau dia naik ke atas, gagal reclaim, jebol lagi ke bawah atau weekly close di bawah lagi dari bull support band, yang terjadi adalah lower low. Di sini kita bisa lihat mirip banget kejadiannya ya. Dia berhasil reclaim tipis-tipis, gagal mempertahankan di minggu ketiga, jebol. Apa yang terjadi? Lower low, bahkan jauh lebih rendah daripada low di sini, gitu ya. Tapi mungkin Anda bilang, Bang, ini kan mungkin awal bear market, kasus khusus. Oke, kita lihat yang awal bull market. Bisa juga seperti ini ya. Dia reclaim, ya, gagal, jebol ke bawah. Atau partial reclaim, gagal, lagi-lagi membuat lower low. Jadi secara statistik ya, secara statistik kalau ini terjadi ya, weekly close di bawah dari bull support band, biasanya akan membuat lower low atau minimal ngetes low di sini. Jadi walaupun sekarang kondisi Bitcoin bagus, kita harus tetap punya sedikit ada sedikit pertimbangan bahwa kemungkinan Bitcoin bisa lanjut membuat lower low sampai 25.411 atau bahkan lebih rendah lagi, menembus dari itu. Ya. Jadi bisa dibilang hari Senin minggu depan penting nih. Kalau sampai dia weekly close lagi di atas, ini nggak pernah terjadi sebelumnya di Bitcoin. Karena biasa kalau dia udah jebol lagi setelah berhasil reclaim terus jebol, itu lower low. Setahu gue 100% atau ya kalau kita nggak mau bilang 100% ya 99% lah gitu ya. Kalau sampai terjadi dia udah jebol dan reclaim lagi langsung di weekly ini ya, di weekly close selanjutnya, ini kayaknya pertama kali di Bitcoin ya. Jadi kita tunggu sampai minggu depan ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini dia melemah ke MA20. Nah, good newsnya apa? Good newsnya kemarin daily close di bawah dari MA20. Dan hari ini sedang di retest sebagai resisten. Semoga apa yang terjadi ya, dia retest 1, retest 2 di MA20, dan ke reject. Membuat lower low, daily close di bawah dari 105,62. Itu PR untuk indeks dolar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi.
Buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada event yang cukup baru ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kita bisa menangkan berbagai macam hadiah. Yang pertama, token senilai 6.600 USD, ada MacBook, iPhone 15 dan juga motor Honda ya. Seperti apa event ini kita langsung bahas saja ya. Seperti yang gue bahas tadi, grand prize-nya adalah satu motor Honda, dan juga ada satu MacBook MacBook ya, dan juga ada satu iPhone 15 ya. Nah, cara penggunanya seperti apa? Super simple, ini cara bermainnya seperti Wheels of Fortune ya. Tinggal kita dapatkan tiketnya, kita klik mulai dan dia langsung otomatis mutar. Dan ini hanya untuk di Indonesia saja, jadi buat lo yang di luar dari Indo sayangnya tidak bisa mengikuti event ini ya. Dan hanya untuk pengguna yang sudah ter-KYC di akhir acara. Jadi pastikan buat lo yang mau ikutan acara ini KYC dulu ya. Nah, satu peluangnya ini sangat simple buat orang-orang yang masih baru pertama kali pakai Bybit ya. Lakukan deposit perdana dan juga deposit perdananya lebih dari 100 USD, lo bisa mendapatkan satu peluang untuk undian berhadiah. Selain itu juga buat lo yang perdagangan derivatif lebih dari 50.000 USD, secara volumenya juga bisa mendapatkan satu peluang. Satu peluang lagi apabila menembus 100.000, menembus 500.000 dan menembus 1 juta USD bisa mendapatkan 2 peluang dan seterusnya. Ya, jadi mungkin yang paling gampang ini ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit boleh pertimbangkan untuk ikutan event ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin seperti biasa. Untuk posisi spotnya jadi ada perubahan signifikan ya. Buy limit pertama jadi di 28.000, buy limit kedua jadi di MA20 atau di struktur sini ya. Well, kalau bisa disatuin aja lah ya. Di MA20 aja. Jadi di 27.533 dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi short kemarin ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 28.587 sebagai resisten. Kemarin nyaris kena target TP tapi belum ya, walaupun tergantung sih. Kalau lo lebih konservatif kan biasa target TP suka dinaikin dikit. Kalau dinaikin dikit kemungkinan kena ya. Tapi kalau lo pas banget taruh di 28.000 ya belum kena atau MA200 begitu ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 ke 28.000 atau MA200, which is sekarang di tempat yang sama. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.587. Dan sekarang kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini perbedaannya cukup signifikan dengan Bitcoin ya. Dia bukannya berhasil lagi reclaim ya, dia malah jebol lagi ke bawah. Jadi kemarin lusa tanggal 16 berhasil reclaim 1567. Tetapi kemarin malah jebol lagi ke bawah dan malah daily close di bawah dari 1567 ya. Jadi untuk posisi spot bisa dibilang buy limit pertama kembali tembus, buy limit kedua di 1539 dan buy limit ketiga di 1519. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, dia sudah jebol 1567. Hari ini retest pertama, apabila besok jam 7 pagi tetap masih daily close di bawah dari 1567, nah besoknya kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis buka posisi short dengan target TP di 1539. Untuk posisi longnya kita bisa nyontek ke tanggal 12 dan 13 kemarin, retest 1, retest 2 ini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1567. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP juga mirip-mirip kondisinya seperti Ethereum ya. Jadi tanggal 16 reclaim, tanggal 17 jebol lagi ke bawah. Jadi untuk posisi spot, buy limit pertama kembali lagi jebol, buy limit kedua di 47 sen dan buy limit ketiga di 42 sen. Untuk posisi futuresnya mirip-mirip seperti Ethereum setupnya ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 49 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yang agresif di 47. Yang konservatif boleh di sini ya, boleh di struktur baru yang kemarin di sini di 48 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 47 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 49 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia malah retest lagi struktur kemarin sayangnya ya. Jadi kita bisa di sini peningkatan kayaknya cukup eksklusif untuk Bitcoin aja. Alts malah cenderung kemarin koreksi ya.
Jadi untuk posisi spotnya tinggal tersisa di buy limit ketiga di 24 sen saja. Untuk setup masih sama ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen. Dan sekarang kita geser ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini posisi spotnya buy limit kedua itu di $6.87 dan buy limit ketiga di MA200. Masih sama seperti kemarin ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi short nih, karena tanggal 15 dan 16 kemarin kita sudah retest 1, retest 2 ya. Nah kemarin dia mulai lagi kereject yang ketiga kali. Target TP di mana nih? Nah target TP konservatif boleh pertimbangkan di $7.19. Buy limit yang lebih, target TP yang lebih agresif boleh pertimbangkan di $6.87. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $7.19, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Jangan lupa, pada hari ini akan keluar beberapa data penting dari US. Ya, jam 7:30 akan keluar bidding permits dan 8:30 akan keluar crude oil inventories. Buat lo yang cenderung konservatif ya, kalau sudah dekat-dekat ke jam ini dan target TP lu belum kena ya, nah lu mungkin bisa TP secara manual just in case si volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, dan seperti biasa jangan lupa jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.